Salam kripto di segmen seruput kripto ya. Hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022. Kita akan membahas lanjutan dari Terra Luna ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang turunnya Terra Luna yang hampir nol. Kita juga sudah membahas cara kerjanya ya, dan juga kemana cadangan Bitcoin dan koin-koin lainnya dari Yayasan Luna LFG itu untuk menyelamatkan UST. Tapi pada akhirnya gagal ya. Nah, kali ini kita akan melihat kisah lanjutannya ya. Terus setelah itu gagal, ada banyak sekali masukan pada Do Kwon ya. Dan dia pada akhirnya memilih untuk membuat hard fork dari blockchain Terra ini sendiri. Jadi secara mudahnya ya buat koin baru gitu. Nah, koin baru ini nantinya tidak akan ada stable coinnya ya. Atau orang-orang itu menganggap ini adalah Terra 2.0 seperti itu. Mungkin ini terinspirasi dari Ethereum ya. Dulu Ethereum itu ETH klasik namanya yang pertama, terus yang kedua dinamai Ethereum 2.0. Nah, ini belum tahu ya penamaannya nanti akan apa, mari kita lihat. Di sini kita akan menggunakan data dari pendiri Terra Luna sendiri yaitu Do Kwon ya. Nah, di sini dia menyatakan yang pertama kali bahwa Terra itu lebih dari UST. Beberapa hari ini kita bahas UST seperti itu ya. Padahal UST itu sebetulnya hanya bagian dari ekosistemnya si Terra ini ya. Tapi memang sih karena eksploitasi UST ini si Luna menjadi tidak ada artinya seperti itu. Selanjutnya di thread yang kedua, oh ya, Twitter itu kalau nggak salah cuma 140 kata ya. Jadi kalau mau nulis panjang harus seperti ini. Nah, dia terinspirasi dari disclosure yang sangat dinamis ya. Terus dia akhirnya mengambil langkah untuk Terra gitu. Dan ini merupakan kumpulan dari feedback ya dari komunitas dan proposal-proposal yang masuk. Dan akhirnya si Do Kwon ini akan mengambil jalan-jalan berikut ini. Nah, ini judulnya adalah Terra Ecosystem Revival Plan 2. Jadi adalah plan B-nya lah atau rencana keduanya. Kita akan melanjutkan di thread yang ketiga ya. Sekarang kuncinya yang harus kita tahu ya, bahwa komunitas lunatic, sebutan bagi komunitas Luna ya, kalau Shiba Army dan lain-lain, sangat memiliki passion atau keinginan yang besar ya. Terus yang kedua, pembuat poolnya yang sangat bertalenta. Nah, ini semakin besar dan semakin dalam ya. Itu di Terra daripada ekosistem yang lain. Ini menurut Do Kwon ini. Nah, blockchainnya Terra ini sangat robust sekali atau sangat bagus dan bisa menjangkau banyak aplikasi gitu ya. Terus yang keempat, kita bisa lihat kadang meskipun sangat bagus, banyak sekali ya kompetisi yang menarik di sini karena kalian itu ya, yaitu ada holder Luna, holder UST, dan pengembang dari Terra ini. Ini membuat sangat susah untuk dicapai ya
pencapaian yang luar biasa kayak gini nih untuk si blockchainnya Terra ini. Nah, dan ini maka dari itu dia nggak akan selesai di sini meskipun terjadi kegagalan di USD ya. Terus thread yang kelima, dia itu yakin bahwa adopsi kripto itu akan sangat luas gitu ya, atau sangat menyebar nanti ya, dan akhirnya akan menguntungkan dari ekosistemnya si Luna. Kita juga lihat sendiri beberapa hari yang lalu ya kayaknya, atau 1 hari yang lalu, para pemimpin dunia itu bertemu dengan Nabil Bukele atau Presiden El Salvador, membahas tentang Bitcoin seperti itu, bagaimana dia mengimplementasikan di negaranya. Dan si Dukon ini mungkin juga melihat itu gitu ya, jadi masih ada banyak masa depan yang lebih baik gitu, atau lebih cerah, atau lebih yang belum dieksplor di ekosistem ini. Dan dia mungkin masih meyakini bahwa Terra itu adalah masa depan uang gitu. Terus yang keenam, blockchainnya Terra ini yang sudah ada nanti akan di fork menjadi blockchain yang baru gitu, tanpa adanya stablecoin algoritmik atau algorithmic stablecoin, tanpa adanya USD lah kalau kita artikan ya. Dan nanti blockchain barunya nanti disebutnya Terra gitu. Dan tokennya namanya Luna. Dan old chain-nya atau blockchain yang sudah lama nanti akan disebut Terra Classic atau LUNC ya. Kalau yang koin baru di blockchain Terra yang 2.0 tadi itu namanya Luna. Kalau yang sekarang Terra yang belum di hard fork ini atau Terra yang lama ini nanti akan dinamakan Terra Classic, LUNC gitu ya. Ya seperti Ethereum Classic sama Ethereum 2.0 seperti itu kurang lebih. Terus thread yang ketujuh, nah Luna ini nanti akan di airdrop ke orang yang men-staking LUNC atau Terra 2.0 ya. Di airdrop juga ke holder dan residu USD holder dan juga developer aplikasi seperti itu. Jadi nanti mereka akan dikasih koin-koin baru ya untuk mendanai mereka. Kalau staker itu ya yang biasanya kayak deposito itu, holder itu ya kayak retail kita atau whale itu ya. Dan essential app developer itu ya pengembang aplikasi-aplikasi ya. Terus TFL walletnya nanti akan dihilangkan nih dari airdrop dan akan membuat Terra ini full dimiliki oleh komunitas. Jadi betul-betul desentral gitu ya. Seperti Ethereum. Terus yang ke-8, si Dukon ini meyakini bahwa distribusi token nanti akan masih dipikirkan ya untuk dipikirkan oleh Luna Foundation Guard ya, untuk membuat USD holder secara keseluruhan itu bisa ada solusinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin si holder USD yang sudah kehilangan jutaan dolar
ratusan ribu dolar, kalau dalam rupiah itu miliaran atau puluhan miliar, mungkin akan diberikan airdrop ini ya, seperti itu. Nanti akan dilacak oleh si Do Kwon dan dengan bantuan LFG atau Luna Foundation Guard ini untuk memilih siapa yang akan dikasih airdropnya. Terus Terra 2.0 ini berfokus pada developer. Developer itu akan memberikan atau diberikan alokasi secara emergensi ya dari Luna Token ini untuk membiayai mereka membangun apps-nya itu. Nah, terus thread yang ke-10 ini adalah call to action. Jadi dia itu yakin bahwa developer Terra itu mensupport mereka dan akan membangun fork ke publik ASAP, as soon as possible, secepatnya ya. Terus TFL ini akan diinisiasi ya dengan sebuah proposal governance ke network fork ini ya. In the next few hours, beberapa jam kemudian. Jadi kalau proposalnya itu sudah diterima, nanti fork itu akan dikoordinasikan di semua validatornya si blockchainnya Terra ini. Dan dia mengakhiri threadnya di ke-12 itu bahwa komunitas Terra itu merupakan keluarga si Do Kwon ini dan akan selalu ada di sini ya, apapun, sesulit apapun. Dan dia memberikan kata mutiara bahwa mari kita bangun kembali bersama. Terus ada juga ini yang tanya ya, si Crypto Adi ini ke Do Kwon, kebanyakan orang memberi Terra setelah harga dump atau turun parah gitu ya. So, will they also get airdrop? Apakah mereka akan mendapatkan airdrop? Termasuk saya dan mungkin kalian ya. Karena pas dump itu kita beli gitu. Dapat apa enggak nih airdropnya? Please clear this job, there are million of investor. Jadi dia itu pengen klarifikasi karena banyak jutaan investor ya yang memberi Terra ini di harga 0,00003 USD gitu ya, dan berpikir dia akan mendapat V2 airdrop. Nah, terus dijawab nih si Do Kwon, they will. Jadi mereka itu akan mendapatkannya. Jadi kalian yang beli Terra di harga 0,0000003, kalian nanti akan dapat airdropnya seperti itu. Oke, itu ya mungkin pembahasan tentang Terra 2.0 dari tweet langsungnya si Do Kwon ini. Dan kalau kita lihat profilnya si Do Kwon ini ya, di sini dia meretweet banyak sekali thread-thread ya. Nah, dia meretweet Chainlayer, BTC Secure dan lain-lain. Ini adalah banyak dari ekosistemnya si Terra. Ada Sigma, terus ada Terabyte, We Will Stay, kami akan tetap tinggal, We're in, Time to Rebuild, Nebula Protocol juga. Di sini dia akan membangun kembali blockchain lanjutan atau Terra 2.0 ini. Terus Will ini juga dia. Ada juga Stader Labs yang akan senang membantu. Jadi ketika kita menganggap si Terra itu gagal, ternyata komunitasnya masih mendukung gitu. Karena Terra itu 10 besar coin market cap ya sebelumnya, dan termasuk muka dari kripto secara keseluruhan meskipun mereka tidak mewakili ya. Jadi ketika Terra ini tidak kita selamatkan, mungkin dunia kripto ini akan
menjadi apa ya, negatif ya di mata orang-orang banyak gitu. Maka dari itu mungkin inisiatif banyak kalangan untuk menyelamatkan dari proyeknya si Dukun ini. Nah, ini apakah akan berhasil atau enggak kita akan lihat ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.